Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Nasikma TV, channelnya anak remaja. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para generasi milenial. Dimulai dari SMP, SMA hingga mahasiswa. Dan apa yang kita bahas? Kita tahu? Nggak tahu, apa tuh? Jadi pada segmen kali ini kita akan membahas tentang organisasi. Organisasi biasanya di sekolah-sekolah itu sudah mulai dipelajari, termasuk antara OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, OSIS, dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang istimewa organisasi ini? Organisasi ini, dalam organisasi kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting yang mungkin aja tidak kita dapatin di pendidikan formal seperti biasa. Mungkin ya, kalau misalkan kalian berangkat dari jam 7 sampai jam 12 atau ada yang full time sampai sore, dan kalian pelajaran mungkin hanya matematika, fisika, biologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Di organisasi ini ada pelajaran yang berbeda. Dan apa sih pelajaran yang didapatkan dari organisasi? Langsung aja kita sambut, inilah dia bintang tamu kita. Bintang tamu yang sudah memiliki sepak terjang yang begitu luas di dunia organisasi. Dan inilah dia, Gilas Ainul Hakim. Gimana guys, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Katanya nih ya, kata orang-orang, Gilas ini dia sepak terjang di organisasinya itu udah cukup luas ya. Mungkin bisa sedikit diceritain mungkin. Oke, jadi perlu kita ketahui dulu ya, organisasi itu kan kumpulan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, kayak gitu. Untuk organisasi sendiri sudah sering ikut dari semenjak saya SMP. Jadi waktu SMP itu saya pernah menjabat sebagai sekretaris di organisasi Duta Bahasa, yang dimana organisasi ini jadi organisasi yang bergerak di bidang bahasa asing gitu, meningkatkan kemampuan murid dalam berbahasa asing. Jadi karena saya seorang sekretaris, jadi untuk menyurat, penjadwalan dan lain sebagainya itu semua dipegang sama saya ketika itu. Kemudian waktu SMP juga saya pernah tergabung dalam kepengurusan di angkatan dalam bidang media dan kreatif, di mana saya menjadi salah satu anggota dari perkumpulan tutor sebaya, yang dimana itu merupakan perkumpulan para tutor untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran tertentu kepada teman-temannya gitu, menjelang UN nanti, menjelang ulangan sekolah nanti, kayak gitu. Nah, di situ juga dalam kepengurusan angkatan saya pernah ikut mengurus beberapa acara angkatan, seperti contohnya launching sukses kelas 9 ketika itu, menjadi panitia di bagian acara bersama teman-teman saya. Nah, di SMP juga saya pernah ikut menjadi panitia fantastik, mungkin kalau di sekolah lain namanya MOS atau MPLS. Ketika itu saya menjadi fasilitator atau seorang mentor yang mengawasi, mengajari, membimbing murid-murid baru ketika itu gitu. Terus saya juga pernah tergabung dalam kepengurusan buku kenangan di bagian redaksi. Jadi untuk data-data yang diperlukan, redaksi yang diperlukan dan lain sebagainya itu saya yang ngurus bersama teman-teman saya di bagian itu khususnya, kayak gitu. Kemudian di SMA, di kelas 10 kemarin saya terdaftar sebagai anggota Badan Eksekutif Murid, anggota BEM, mungkin kalau di sekolah lain namanya adalah OSIS, di bagian Departemen Rohani Islam, menjabat sebagai sekretaris departemen juga ketika itu, yang dimana urusan membuat proposal, surat menyurat, penjadwalan, dan lain-lain, kembali saya urus ketika itu di Departemen Rohani Islam. Di Rohani Islam banyak sekali program-programnya seperti mengurus masjid dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah di kelas 11 sekarang saya terpilih menjadi Presiden Badan Eksekutif Murid selanjutnya. Seperti itu. Presiden BEM SMA International Boarding School ya. Ini berbicara tentang BEM atau OSIS. Mungkin kita banyak lihat di media sosial bahwa OSIS itu ada sekedar bangku sekolah, atau mungkin OSIS itu hanya sekedar menjual sosis dan lain sebagainya. Bener nggak sih kalau OSIS itu seremeh itu gitu? Saya rasa tidak. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak organisasi BEM atau yang kita kenal dengan OSIS itu memang terlihat berat, seperti mengurus banyak acara, menghubungi guru dan lain sebagainya. Terlihat berat, namun semata-mata itu bukanlah tanda kalau anak-anak organisasi OSIS, organisasi BEM itu dikatakan sebagai bangku sekolah, karena itu merupakan tugas atau amanah yang diberikan kepada pengurus OSIS tersebut gitu.
Dan dari mengurus acara ini, dari mengerjakan tugas yang melelahkan gitu, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil juga gitu. Jadi kalau babu itu kan sebatas hanya disuruh-suruh dan tidak mendapatkan manfaat kecuali upah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan berbagai macam tugas, kita tetap mendapat manfaat dan upahnya juga kayak gitu. Jadi untuk statement yang mengatakan kalau anak OSIS, anak organisasi itu seperti babu sekolah, saya rasa tidak tepat seperti itu. Oh, berarti salah ya guys ya. Jadi kalian jangan percaya nih kalau misalkan di media sosial ada yang mengatakan bahwa ih, anak OSIS itu cuma sekedar jualan sosis. Ih, anak OSIS itu babu sekolah. Mbak, itu salah besar ya guys. Itu cuma plesetan-plesetan biar kalian nggak jadi ikut organisasi. Kenapa? Karena di organisasi sendiri itu ada banyak pelajaran penting yang mungkin tidak bisa kalian dapatkan dalam BSPP. Oke, biasanya dia berbicara tentang organisasi pasti banyak hal-hal unik di dalamnya yang mungkin cuma hanya bisa kalian temuin di dunia organisasi. Apa aja? Kita tanya langsung kepada Gias. Gias, selama kamu ikut organisasi ini, apa aja hal-hal unik yang kamu dapatkan? Hal-hal unik yang sering didapat gitu, terutama tidak didapatkan di dunia sekolah, dunia pendidikan. Yang pertama tentu pengalaman yang berharga. Pengalaman bagaimana kita mencoba mengurus sebuah acara, menjalankan program-program kerja mulai dari yang harian, mingguan, bulanan, bahkan sampai tahunan untuk acara-acara besar. Kemudian di situ juga kita dilatih kekompakan dan kerjasamanya antar sesama anggota organisasi. Bagaimana kita tidak boleh mementingkan diri sendiri karena kita di situ juga bersama teman-teman kita yang dimana nantinya untuk mencapai sebuah mufakat, sebuah keputusan yang disepakati bersama agar acara ataupun program-program kerja yang ingin dilaksanakan itu terlaksana dengan sempurna tanpa ada hambatan gitu. Terus di organisasi juga kita belajar bagaimana memimpin dan mengarahkan orang-orang menuju kebaikan tentunya gitu kan. Terus di organisasi juga kita akan dapat banyak manfaat yang tidak bisa didapatkan jikalau kita tidak menjadi bagian dari organisasi tersebut. Seperti contoh ya mungkin bisa kita kenal komputer, device, izin keluar yang mudah dan lain sebagainya kalau seperti itu. Oke, selama kamu berorganisasi ini, apa aja sih hal-hal suka duka yang kamu dapatkan selama berorganisasi? Hal-hal suka duka yang didapati selama berorganisasi. Kalau sukanya, ya itu tadi ya, yang tidak didapatkan jikalau kita tidak tergabung sebagai anggota organisasi tersebut, kayak gitu. Seperti tadi adanya penggunaan device, izin untuk mudah keluar dan lain sebagainya. Kemudian tentu kita sebagai panitia yang mengurus sebuah acara, mengerjakan sebuah program kerja, tentu rasa bahagia, rasa kepuasan yang kita dapatkan ketika berhasil menjalankan acara tersebut jauh lebih besar daripada yang menikmati acara itu kan. Seperti contoh kita mengurus sebuah festival di satu sekolah. Jikalau kita panitianya dan berhasil melaksanakan acara tersebut, ada kemeriahan di sana, tentu kita akan merasa lebih bahagia dibanding peserta-peserta yang mengikuti lomba di festival tersebut. Kurang lebih seperti itu kan. Adapun untuk dukanya, ya seperti sibuk, waktunya banyak terbuang untuk organisasi. Jadi waktu untuk belajar, waktu untuk tidur biasanya kurang, seperti itu untuk dukanya. Dan tak jarang juga kita temukan di organisasi ada sebuah konflik di mana ketika satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak sependapat sehingga terjadi pertentangan, perselisihan kayak gitu yang tak jarang juga menyebabkan hubungan pertemanan ini merenggang kayak gitu. Kalau berbicara masalah konflik di organisasi ini, mungkin banyak banget ya teman-teman temuin kalau misalkan dia sebagai seorang organisasi pasti ada suatu peraturan yang menegaskan suatu hal yang menyebabkan dimana mungkin teman kamu sendiri nggak suka sama peraturan itu gitu. Tapi di saat itu kamu sebagai orang yang berorganisasi, sebagai orang yang memiliki amanah harus tetap menjalankan amanah. Kira-kira nih, apa yang kamu lakukan jika kamu tetap melanjutkan amanah tersebut, tapi kamu akan kehilangan teman kamu? Karena saya sudah tergabung sebagai anggota organisasi, maka tentu saya punya amanah dong untuk mengerjakan tugas tersebut. Maka apapun yang terjadi, apapun resikonya, itu sudah menjadi resiko yang harus kita terima ketika kita menjadi bagian dari organisasi tersebut dalam menjalankan tugas tersebut gitu. Seperti contoh kayak tadi misalnya di Departemen Rohis ketika saya harus mengingatkan teman-teman untuk salat sunnah, untuk tidak bersih di masjid dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman akan ada yang tidak suka terhadap saya kayak gitu.
Namun inilah yang harus saya dapatkan ketika saya berusaha untuk bekerja secara maksimal di organisasi tersebut. Karena kita ini yang ikut organisasi sudah terikat dengan sumpah setia kita untuk terus bekerja secara maksimal, kayak begitu. Adapun untuk teman-teman yang mungkin tidak suka, itu bisa kita kasih pengertian kepada mereka. Kita juga bisa menempatkan diri kita kapan ketika harus menjadi sebuah anggota organisasi ataupun menjadi seorang teman. Seperti contoh ketika di asrama ya kita menjadi seorang teman bercanda dengan teman-teman yang lainnya. Namun ketika kita sedang bertugas, contohnya saya ketika di masjid ya, maka posisikan diri saya sebagai anggota organisasi itu untuk menjalankan tugas seperti itu. Oke, baik. Tadi kalau misalkan dengar pemaparan dari dia sendiri kan dukanya di organisasi itu banyak waktu yang terbuang ya, karena jadi susah tidur, belajar pun waktunya dikit karena kita harus meluangkan waktu banyak untuk mengurus organisasi tersebut. Ya. Nah, dia sendiri selama sepak terjang di dunia organisasi ini, coba mungkin bisa di-sharing sedikit tentang manajemen waktu buat organisasi, mungkin bekerja, belajar, dan mungkin ngobrol sama teman-temannya mungkin. Untuk pembagian waktunya, saya terbiasa menyiapkan sticky notes. Jadi di sticky note itu saya tulis tugas-tugas organisasi, tugas-tugas dari sekolah, seperti kalau ada tugas kelompok dan lain sebagainya. Kemudian tugas dari keasramaan atau tahfiz dan lain sebagainya saya tulis semua di situ, saya kategorikan. Kemudian saya tempel di samping kasur saya gitu. Jadi ketika saya bangun tidur, hendak tidur ataupun sedang beristirahat, saya tetap ingat apa saja yang perlu saya lakukan gitu ketika itu. Dan saya pun juga harus menentukan skala prioritas, mana yang lebih dahulu, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu. Jikalau deadline misalnya tugas organisasi itu besok, ya saya kerjakan tugas organisasi itu dulu. Jikalau tugas sekolahnya adalah besok, maka saya kerjakan tugas sekolah dulu. Karena di satu sisi selain menjadi anggota organisasi, saya juga murid yang terdaftar di sekolah gitu. Dan saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai seorang murid, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian saya juga punya teman-teman di lingkungan sekolah, di lingkungan asrama. Maka dari itu saya pun juga harus menjalankan peran saya sebagai seorang teman, di mana ketika itu mengobrol, bermain bersama, bercanda dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk waktu berbicara dengan teman, mengobrol, bercanda dengan teman, mungkin ini yang menjadi prioritas paling akhir gitu. Karena berinteraksi dengan teman ini tidak terikat deadline, ya kan? Oke. Beda dengan mengurus tugas organisasi ataupun mengerjakan tugas sekolah yang sudah ditetapkan waktunya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, buat kalian yang mungkin masih ragu nih, pengen ikutan organisasi atau enggak, ya mungkin takut nggak punya temen atau takut waktunya kehabisan hanya buat organisasi, tenang aja kok. Kalian selama berorganisasi kalian akan belajar bagaimana cara manajemen waktu. Seperti tadi saudara dia, saya menyiapkan sticky note dan lain sebagainya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita cus ikut organisasi. Saya Dika selaku MC pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.